Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pria tanpa pasangan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita membicarakan tentang wanita tanpa pasangan. Dan ternyata banyak sisi yang perlu diangkat dan perlu dibicarakan. Dan memang lebih sulit seorang wanita yang pada awalnya bercita-cita untuk menikah, menerima kenyataan sampai usia yang cukup lanjut pun dia tidak sempat menemukan pasangannya. Apakah ada bedanya kalau hal itu terjadi dalam diri seorang pria, Pak Paul? Memang ada hal-hal yang sama yang akan juga dialami oleh seorang pria, Pak Gunawan. Misalkan perasaan kok saya kurang berharga dan sebagainya, itu mungkin saja juga dialami oleh seorang pria. Tapi saya kira memang seorang pria juga mempunyai pengalamannya yang unik, yang berbeda dari apa yang dialami oleh seorang wanita ya, kalau misalnya akhirnya tidak menikah. Jadi ya kita ini hendak mengangkat sebuah topik yang memang ini yang nggak gampang ya. Karena kenapa nggak gampang? Sebab ya saya kira hampir semua orang berharap ya bahwa suatu hari kelak dia akan menikah dan mempunyai jodohnya. Tapi ya itulah fakta dalam hidup ya. Hidup itu sebagai sebuah misteri lah saya katakan. Ada orang yang dapat menemukan pasangan hidupnya dengan mudah, tapi ada pula yang mesti bersusah payah menemukannya, bahkan tidak jarang akhirnya ada yang tidak menemukannya sama sekali. Jadi ya kita mau angkat topik ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa membantu. Mungkin ya ada beberapa di antara orang yang sedang mendengarkan kita yang sedang bergumul juga dengan masalah ini. Iya Pak, sebenarnya hal-hal apa saja yang membuat seorang pria itu sulit menemukan jodohnya, Pak? Ada pria yang memang sulit menemukan jodoh karena dia itu mempunyai standar yang tidak realistik ya. Mungkin ya, yang mengharapkan istri yang senantiasa mengertinya atau yang bisa segalanya. Sebagai contoh misalnya, mungkin yang mengharapkan istri yang mandiri, sekaligus tunduk kepadanya, tanpa berani menggugat pendapatnya. Nah, ini yang susah ditemukan ya. Sebab misalnya ini ya, tentang orang yang mandiri. Orang yang mandiri kan adalah orang yang tahu apa yang diyakininya, sehingga dia tidak begitu saja mengikuti pendapat orang. Nah, jadi bila kita mengharapkan istri yang mandiri, kita pun mesti siap ya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dua arah, bukan searah. Singkat kata ya, jadi kita mesti memahami deh ya bahwa tidak ada seorang pun yang 100% sesuai dengan pengharapan kita. Ya, jadi yang mesti kita tanyakan adalah apakah kita ini dapat atau bersedia hidup bersama dengan bagian yang tidak sesuai dengan pengharapan itu. Nah, harapan-harapan yang ada di dalam diri pria itu tadi, Pak Paul, itu muncul dari dirinya sendiri atau karena pengaruh dari lingkungannya, khususnya oleh orang tuanya, Pak Paul? Memang bisa muncul dari lingkungannya, karena memang itulah yang diajarkan atau yang ditekankan oleh keluarganya, sehingga dia selalu mempunyai gambaran memang seharusnya begitulah seorang istri atau orang yang ingin dicarinya. Tapi ya di pihak lain kadang-kadang memang ini juga bisa muncul dari dirinya sendiri, yaitu dia mempunyai pandangan yang terlalu ya tinggi, nggak realistik, bahwa perempuan tuh seharusnya tuh seperti itu tuh. Nah, seringkali memang yang saya temukan, yang saya maksud dengan standar yang nggak realistik adalah tadi itu Pak Gunawan, yaitu mengharapkan tuh orang tuh bisa mempunyai dua sisi yang berbeda sekaligus gitu. Tapi ya memang ya susah. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang berkata, ya saya ingin mempunyai istri yang mandiri. Supaya artinya tuh ya nggak merepoti dia lah gitu. Bisa berpikir sendiri, bisa memutuskan sendiri dan sebagainya. Namun di pihak lain mengharapkan istri itu tuh seolah-olah ya nggak boleh ada pendapat, harus ikut saja. Kalau ada apa-apa yang ngalah. Nah susahnya ya itu satu paket. Orang yang mandiri, yang bisa berpikir sendiri itu nggak gampang-gampang ikut orang. Jadi ya laki-laki juga harus menerima fakta bahwa ya itu nggak bisa memang mempunyai semuanya.
Ya memang terutama yang masih muda, ketika kita masih muda juga punya cita-cita yang agak muluk-muluk Pak Paul, juga terhadap istri kita gitu. Harapannya mungkin bisa memenuhi segala kebutuhan kita dan sebagainya. Tetapi itu memang tidak selamanya menjadi kenyataan dan memang harus dijelaskan hal itu Pak Paul. Ya, jadi yang penting ya kita mengerti bahwa bagian yang tidak kita harapkan itu adalah sesuatu yang bisa kita hadapi. Misalnya, kita mengharapkan istri yang penurut misalnya, yang enggak mempunyai pendapat sendiri, yang mau jalan sendiri. Oke. Tapi kita mesti terima, mungkin sekali istri kita ini juga akan sulit mengambil keputusan, akan sering ragu-ragu. Nah, waktu kita berhadapan dengan sisinya yang kita enggak harapkan itu, yakni ragu-ragunya gitu ya. Kita masih bersabar, kita masih berkata, oke, ya dia memang nggak bisa cepat ambil keputusan, ya nggak apa-apa, saya tunggu. Atau yang saya masih sodorkan fakta-fakta yang lainnya, sehingga dia bisa melihat, biarkan dia mencernanya, dan akhirnya bisa mengambil keputusan. Jadi, itu yang saya maksud dengan kitanya itu mesti melihat bagian yang kita nggak harapkan itu, dan tanya, bisa nggak, bersedia nggak kita hidup dengan bagian itu? Nah, selama kita berkata, oke, saya bersedia, ya berarti kita bisa ya terima orang itu. Ya. Apakah ada hal lain Pak Paul yang menyebabkan seorang pria itu sulit menemukan jodohnya? Ada pula pria yang susah mendapatkan jodoh karena ya, ia merasa minder ya dengan dirinya. Dengan kata lain, ia merasa tidak layak untuk diperhatikan oleh wanita. Mungkin ya ia mempunyai penampilan yang kurang menarik ya, atau mungkin ia berprestasi akademik yang rendah, atau ia mungkin berlatar belakang sosial ekonomi yang lemah. Nah, sebagai akibatnya dia tidak berani mendekati wanita dan bersikap pasif ya. Bahkan kalau ada wanita yang mendekatinya, dia justru takut ya untuk menunjukkan rasa sukanya, sebab dia beranggapan bahwa pastilah wanita itu tidak tertarik kepadanya. Mungkin juga ya dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kalau wanita itu bersikap baik kepadanya, wah itu adalah sikap si wanita kepada semua orang, bukan hanya kepada dia. Singkat kata, masalah utamanya adalah dia itu takut penolakan. Sangat takut penolakan. Dia beranggapan siapapun yang hidup bersamanya pasti akan menemui kekecewaan sebab orang itu nggak akan mempunyai suatu apapun yang layak dihargai. Jadi akhirnya ya keminderannya itu menghalangi dia untuk berani dekat dengan seorang wanita. Rendah diri semacam ini munculnya dari mana sebenarnya Pak Paul ya? Banyak memang sumber-sumbernya Pak Gunawan. Misal ini ya, ada orang yang memang dari latar belakang sosial ekonomi yang lemah, sepanjang hidupnya teman-temannya bisa naik ini, punya mobil itu, punya apa, dia nggak bisa. Teman-temannya bisa kuliah di sekolah yang baik, dia nggak bisa. Atau ya dia nggak punya pekerjaan yang juga bisa dibanggakannya, sehingga akhirnya dia berkata, ya saya bisa banggakan apa yang bisa saya tawarkan kepada istri saya. Atau dia beranggapan bahwa ya perempuan kan pasti juga mengharapkan ya kestabilan, kecukupan secara ekonomi. Nah saya nggak bisa mencukupi, ya udah jangan dah. Atau dia beranggapan saya orangnya bodoh, ya dari dulu sekolah nggak bisa berprestasi. Jadi dia beranggapan, ya kalau sampai saya menikah, nanti saya dihina-hina sama istri saya dianggap bodoh atau apa. Atau ya dia punya ya pandangan bahwa dirinya memang nggak ada yang baik untuk ditawarkan. Jadi selalu dia mempunyai ketakutan kalau dia menikah, nanti akhirnya si istri akan tahu kelemahan dia. Dan kalau tahu kelemahan dia, pasti akan menolaknya. Jadi akhirnya dia nggak berani ya untuk dekat-dekat. Karena ada sebagian orang juga yang menyadari bahwa penampilannya tidak menarik atau prestasi akademiknya juga rendah. Tapi karena dia nekat gitu katakan Pak Paul, malah dapat jodoh dengan cepat itu Pak Paul. Iya ada ya, jadi memang ya bergantung pada orangnya juga. Ya ada orang yang berkata ya nggak apa-apa, saya punya kelemahan seperti ini ya saya akui. Kalau orang mau ya saya terima, ya kalau orang nggak mau nggak bisa terima saya, ya udah nggak apa-apa. Jadi memang seharusnya sikap kita seperti itu. Yang penting kita jangan berpura-pura atau berbohong. Kita apa adanya. Memangnya kita nggak punya pekerjaan yang bisa dibanggakan.
ya udah katakan ini pekerjaan saya. Misalnya penghasilan kita memang terbatas, ya kita katakan juga memang ini penghasilan saya. Jangan kita ya kemudian mendustai pasangan kita. Nah ini yang salah. Yang penting adalah orang ini berani ditolak gitu Pak Pol. Jadi dan berani gagal berkali-kali gitu Pak Pol. Ya mungkin saja memang akhirnya dia ditolak karena orang tahu tentang dirinya seperti apa. Tapi yang nggak apa-apa, sebab lebih baik ya kita jujur apa adanya. Dan karena itu orang menolak kita, ya nggak apa-apa, berarti orang itu memangnya nggak cocok dengan kita karena dia nggak bisa menerima kita. Tapi kalau ada orang yang tahu siapa diri kita apa adanya dan tetap mau, berarti ya dia sungguh-sungguh mau, dia karena udah tahu kelemahan kita, tapi dia tetap mau dengan kita. Iya. Ada faktor yang lain, Pak Pol? Ada pria yang susah mendapatkan jodoh karena dia berkonsep keliru tentang dirinya, Pak Gunawan. Maksud saya begini, dia mungkin ya beranggapan bahwa dia adalah seorang pria yang tampan lah, pria yang berkualitas lah, atau layak mendapatkan wanita yang cantik, yang cerdas, yang baik dan sebagainya. Nah masalahnya adalah dia tidak seperti itu. Ya mungkin dia nggak terlalu tampan, dia juga nggak terlalu berkualitas dan sebagainya. Tapi dia beranggapan seperti itu. Nah berhubung dia beranggapan diri setinggi itu, pada akhirnya dia tidak akan pernah menemukan jodoh yang dianggapnya sepadan dengan dirinya. Sebab dia berkata, ya ini di bawah saya, bukan level saya ini nih. Saya harusnya mendapatkan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Masalahnya adalah dia nggak seperti itu. Ya, jadi akhirnya dia makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Ada orang yang sudah berusia agak lanjut gitu. Ya seharusnya terima dong fakta bahwa dia sudah akan lanjut usia. Dia kalau mau mencari pasangan ya jangan yang terlalu jauh. Nah tapi terus mempunyai standar bahwa dia itu meskipun usianya sudah agak lanjut, penampilannya muda. Jadi mencari yang muda. Ya akhirnya juga nggak ada yang mau dekat sama dia. Ini over confidence ini Pak ya. Ya. Jadi lebih terlalu percaya dirinya berlebihan. Ya, dan ada orang yang memang seperti itu Pak Gunawan. Betul. Jadi benar-benar dia beranggap dia sebagus itu tuh. Dan menuntut pasangan hidupnya juga sebagus itu. Ya, dan ini erat kaitannya dengan yang pertama tadi yang Pak Paul katakan, dia punya standar yang tidak realistik gitu. Ya, ya. Betul sekali. Cuman bedanya adalah kalau yang pertama dia standar itu tuh dia kenakan kepada orang lain. Tapi yang ini dia itu tuh anggap dirinya sehebat itu. Begitu. Hal yang lain apa Pak Paul? Satu lagi ya. Ada pria yang susah mendapatkan jodoh oleh karena karakternya yang tidak baik. Ya kita ini harus mengaku, ya nggak semualah kita itu mempunyai karakter yang baik. Ada yang banyak yang baiknya, ada yang banyak yang kurang baiknya. Nah sebagai contoh misalnya, dia adalah seorang pemarah. Sehingga dia nggak bisa membuat wanita takut bersamanya. Atau dia mungkin seorang yang kikir, yang berhitungan sama uang. Sehingga perempuan tidak suka dekat dengannya. Atau mungkin dia seorang yang sombong, cenderung merendahkan orang. Kalau ngomong tuh, akhirnya itu menghina orang, nggak menghargai orang. Akhirnya ya dia sulit mendapatkan jodoh juga Pak Gunawan. Jadi ada orang yang memang susah untuk didekati. Dan kita harus berkata bahwa iya ya, kalau saya harus hidup dengan dia pun juga nggak tahan. Siapa yang mau nggak dihargai? Siapa yang mau mendengar dia ngomong terus membesar-besarkan dirinya? Jadi ada orang yang memang susah ya untuk hidup bersama karena sifat-sifatnya yang nggak baik itu. Iya. Pergaulan yang terbatas itu juga membuat seseorang sulit mendapatkan jodohnya Pak Paul. Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi makin kita bergaul luas berarti makin kita mengenal orang dan makin kita dikenal orang. Sehingga ya pilihan akan lebih banyak ya. Orang yang memang nggak terlalu banyak ya pergaulannya, teman-temannya sedikit. Ya akhirnya ya beredarnya sama lingkungan yang sama aja lah terus begitu. Ya betul. Kan kadang-kadang ada orang yang sulit itu bersosialisasi. Walaupun tidak sampai ke tingkat asosial gitu Pak. Tapi ada orang yang sulit itu untuk menjalin hubungan dengan orang lain Pak Paul. Betul. Meskipun kita juga harus akui ada kalanya ini yang terjadi. Dia memang sulit bergaul, teman-temannya terbatas. Kebetulan dalam kelompok yang terbatas itu ada yang dia sukai dan ada yang menyukai dia. Ya udah jadi gitu. Ada juga yang begitu. Tapi saya setuju dengan Pak Gunawan. Secara ya prinsip umum orang yang pergaulannya terbatas dia biasanya kesempatannya
untuk nanti ya bertemu dengan jodohnya juga akan lebih terbatas. Ya, jadi setelah mengetahui hal-hal apa yang bisa menghambat seseorang pria ini ketemu jodohnya, Pak Paul, langkah apa yang bisa diambil untuk bisa menolong orang ini? Saya akan bagikan 3 ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah dia harus berdoa dan meminta Tuhan membentuk dirinya agar siap menikah. Jadi penekanan utamanya adalah meminta Tuhan membentuk dirinya agar siap menikah. Maksud saya begini, sebelum dia berdoa meminta pasangan hidup, terlebih dahulu dia mesti meminta Tuhan untuk menyiapkan dirinya. Supaya jika kelak ia bertemu dengan orang itu, ia telah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Nah, saya berikan firman Tuhan ya sebagai landasannya. Galatia 5 ayat 22 dan 23 memuat buah Roh Kudus yang dijabarkan secara terperinci dalam 9 karakteristik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saya yakin ya, kalau kita memiliki kualitas yang disebutkan ini oleh firman Tuhan, saya kira kita pun siap untuk berumah tangga. Jadi, doa kita yang pertama adalah untuk diri kita. Supaya kita mengembangkan karakter seperti yang dimiliki oleh Roh Kudus Tuhan. Yang penuh kasih, yang penuh kemurahan, yang penuh kebaikan. Nah, dengan kita menyiapkan diri, atau meminta Tuhan menyiapkan diri kita, kita tuh akan menjadi seseorang yang bisa ya dilirik orang. Artinya orang akan melihat, ini orang kok baik, ini orang kok murah hati, ini orang kok bisa berdisiplin diri ya, ini orang kok nggak pemarah ya, ini orang kok penuh dengan kasih ya. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang memang dicari orang. Jadi kalau kita bisa mempunyai semua karakter ini, kita nggak bisa memang akan lebih siap untuk dilihat dan akhirnya disukai oleh orang. Ya, tapi untuk pembentukan karakter seperti itu kan butuh waktu, Pak Paul. Ya. Kan bisa juga kita melakukan hal itu, sementara itu kita juga berusaha untuk menemukan jodoh itu sendiri. Setuju sekali Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain, ya kita jangan bersikap pasif ya. Diam-diam aja, nggak mau kenalan dengan orang. Ya enggak ya. Jadi kita sendiri juga mesti berinisiatif. Kita misalnya ya mengunjungi gereja yang mempunyai kelompok pemuda dan mencoba berkenalan dengan teman-teman di sana. Waktu mereka misalkan beranjang sana, kita juga ikut ya bersama dengan mereka. Dengan kata lain, berusahalah untuk membuka diri. Jangan juga kita ini belum apa-apa nih udah nutup diri ya. Enggak lah, dia bukan tipe saya lah. Enggak lah, saya nggak suka sama dia lah, apalah. Jangan ya, jadi bergaulah, terbukalah ya, berinisiatiflah. Sebab seringkali kan kita benar-benar baru mengenal orang setelah kita bergaul dengan dia. Nah, siapa tahu nanti setelah kita bergaul dengan dia, kita juga mengenal sifat-sifatnya yang kita sukai. Ya, karena seringkali yang terjadi adalah buah-buah roh ini justru tumbuh dan berkembang setelah kita berkeluarga, Pak Paul. Seringkali begitu juga ya, jadi ya kita ini nggak sempurna Pak Gunawan, kita nggak selalu penuh kasih. Nah, seringkali memang Tuhan memakai pasangan kita ya untuk mengikis ya sifat-sifat kita yang kurang baik dan menumbuhkan karakter yang Tuhan inginkan itu. Ya. Hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak? Ya mesti berdoa untuk meminta hikmat. Ya, jadi meminta hikmat. Benar-benar Tuhan tolong beri saya hikmat ya. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa tuh yang kita mesti minta? Kenapa kau minta hikmat? Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk melihat dengan jernih. Ini satu hal yang menurut saya penting sekali. Untuk bisa melihat dengan jernih ya. Kadang kita terperosok ya ke dalam sikap, misalnya menggampangkan. Sehingga mengabaikan ketidakcocokan. Atau kita ini terkuasai oleh nafsu sehingga hanya melihat faktor penampilan fisik. Jadi mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dapat melihat jauh lebih dalam daripada sekadar melihat apa yang tampak di depan mata. Ya, memang seringkali kita
cenderung untuk melihat apa yang nampak saja Pak Pol. Kekayaannya, kepandaiannya, penampilan fisiknya. Apalagi kalau ada orang yang mendorong-dorong kita gitu. Entah teman-teman atau orang tua kita, sudah dengan itu saja. Tapi itu semua akan tampak yang lahiriah aja. Ya. Yang batiniah kita sungguh-sungguh tidak bisa mengerti kalau tidak ada hikmat Tuhan. Ya, sebab begini Pak Gunawan, saya beberapa kali ya menemukan kasus yang memang ya udah menikah, akhirnya aduh sadari kok begini pasangan saya dan sebagainya. Waktu saya ditanya misalnya oleh orang tersebut, Pak, sebetulnya itu bagaimana saya bisa tahu dia seperti ini nih dalam masa berpacaran. Nah kadang-kadang ada memang hal-hal yang bisalah kita lakukan atau perhatikan supaya kita sadar, oh dia seperti begini. Tapi ada hal-hal karakter-karakter, sifat yang nggak muncul dalam masa berpacaran dan yang nggak bisa kita melihatnya. Jadi memang sangat susah. Dan setelah menikah dihadapkan dengan situasi tertentu baru terlihat semuanya ini. Nah maka saya kira ini pentingnya. Semuanya harus meminta hikmat kepada Tuhan supaya bisa melihat dengan jernih. Biarlah Tuhan munculkan situasi demi situasi supaya kita bisa melihat siapakah pasangan kita ini. Sehingga nanti akhirnya kita bisa maju dan berpacaran dengan dia pula. Ya, apakah masih ada hal lain yang bisa dilakukan Pak Pol? Ada satu lagi Pak Gunawan. Yakni bergaulah secara normal. Dalam pengertian, jangan memandang setiap wanita sebagai calon istri. Jangan tuh. Kadang-kadang ya karena usia udah menanjak, rasanya tuh waduh mesti buru-buru nih mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya bergaul. Tapi bergaulnya tuh dengan satu tujuan, mencari istri. Sehingga setiap wanita yang ditemui seolah-olah tuh menjadi kandidat. Apakah saya harus menikah dia atau tidak? Ya, jangan ya. Jadi jadikanlah pertemanan sebagai tujuan perkenalan. Sebab relasi yang sehat diawali oleh pertemanan, bukan pertunangan ya. Jadi jika kita ini terlalu terobsesi dengan keinginan untuk menikah, nah bisa jadi sikap seperti ini malah membuat wanita ingin menjauh dari kita. Sebab ya wanita kan ingin diperlakukan sebagai manusia, bukan objek yang dipilih untuk dinikahi. Jadi ya wanita ingin tahu dengan pasti bahwa kita memang dengan tulus mengasihinya karena dirinya apa adanya, bukan karena kita butuh kawin. Ya, jadi dalam pergaulan jangan sampai itu ya, mata kita hanyalah melihat siapa nih yang saya harus nikahi nih. Jangan ya, jadi bergaulah apa adanya sebagai teman. Dari pertemanan, nah nanti bisa berkembang sehingga dia tertarik kepada kita, kita pun tertarik kepada dia. Nah, di situ ada satu hal yang sulit Pak Pol. Kadang-kadang orang tua pun menekan atau mendesak si anak laki-lakinya ini agar cepat menikah gitu Pak Pol. Bahkan dikenalkan dengan orang lain dan sebagainya. Nah di situ kadang-kadang kita kekurangan waktu. Anak ini kekurangan waktu untuk sungguh-sungguh mengenal calonnya ini. Nah di sini bagaimana Pak Pol dia seharusnya bersikap? Saya kira ya memang dia mesti lebih berani untuk ya memberitahukan orang tuanya, Pak atau Ma, memang ya saya ngerti Papa Mama ini udah mau kami menikah atau apa, tapi tolong ya, saya perlu mengenal dia. Saya perlu benar-benar sampai siap hati baru saya memulai relasi ini. Kalau saya nggak siap hati, saya nggak mau. Sebab saya nggak mau nanti setelah masuk ke dalam pernikahan, saya akan terus menyesali keputusan saya. Iya, Pak Pol, apakah ada tekanan psikologis seperti yang dulu kita pernah bicarakan kalau ada wanita yang sudah usianya sampai 30 ke atas belum menikah itu, apakah hal itu juga dialami oleh para pria yang tidak mempunyai pasangan, Pak? Memang ada, tapi memang sedikit berbeda, Pak Gunawan. Kalau wanita, misalnya sampai usia tertentu belum menikah, masyarakat atau ya pada umumnya lah ya, orang akan beranggapan begini nih. Ya, seolah-olah nggak ada yang berminat kepada dia lah gitu. Sehingga dia itu nggak ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Sehingga ujung-ujungnya adalah kurang berharga begitu. Kalau pria sampai usia tertentu dia nggak menikah, label yang seringkali dilekatkan kepadanya adalah dia pasti bermasalah nih. Makanya nggak ada yang mau sama dia nih. Jadi seringkali memang ada standar yang berbeda Pak Gunawan. Kalau perempuan, ya dia ini mungkin kurang menarik lah, apalah. Tapi udah, hanya di situ saja. Kalau pria sampai usia tertentu nggak menikah, ada kalanya justru persepsi yang muncul adalah dia pasti nih orangnya ada masalah nih, sifatnya lah, apanya lah, sehingga akhirnya nggak ada yang mau sama dia. Jadi ada dua hal yang berbeda sehingga ya memang
dia mesti hidup dengan apa adanya, natural ya. Ya udah, dia pokoknya kasih lihat bahwa dia nggak seperti itu. Memang dia nggak sempurna sama seperti kita semua, tapi ya dia nggak lebih buruk daripada kebanyakan orang juga. Jadi pergumulannya sebenarnya lebih berat yang pria atau yang wanita, Pak Paul? Saya kira pada akhirnya sih sampai titik tertentu ya. Kemarin kita udah bahas juga bahwa kalau sampai usia tertentu ya nggak menikah, pada akhirnya memang tekanan itu mulai berkurang. Sampai usia tertentu kita masih relatif lebih muda, tekanan itu besar sekali. Saya kira sampai titik tertentu setelah dua-dua nggak menikah, harusnya sih sama aja ya, nggak lebih berat saya pikir. Ya. Apakah ada kemungkinan pria yang tidak menikah juga jatuh pada hubungan seks sejenis, Pak? Bisa aja, tapi kemungkinan ini sedikit lebih kecil karena begini. Karena memang pria itu tuh nggak terlalu menekankan hal-hal perasaan. Sehingga kekosongan dalam hidupnya, kesepian dalam hidupnya, biasanya juga nggak seintens perempuan. Dan ya laki-laki ya pada umumnya juga nggak terlalu membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti itu. Jadi untuk dia sampai gara-gara nggak menikah, terlibat dalam hubungan homoseksual, saya kira kemungkinan itu kecil. Iya. Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Paul bisa menyimpulkan apa yang kita perbincangkan, Pak Paul. Saya kira pada akhirnya kita mesti berkata begini. Kita mesti percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kita mesti ingat firman Tuhan yang berkata, kalau anak meminta roti, Bapak nggak akan memberikan ular. Nah, Tuhan adalah Bapak kita. Kita adalah anak-anaknya. Maka kalau kita meminta roti, Tuhan nggak akan memberikan ular. Kalau kita sampai sekarang belum menikah, itu bukan dikarenakan Tuhan memberikan ular kepada kita. Dia memberikan roti, tetap roti. Sebab dia mempunyai rencana. Dan hidup kita itu tuh nggak mendadak buruk, ambruk gara-gara kita nggak menikah. Enggak. Tuhan bisa memakai kita semua menjadi berkat buat orang lain. Jadi ingat, tujuan hidup bukan untuk menikah, tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara